Tadi kembali melakukan penyisiran di sekitar lokasi tempat ditemukannya jasad Aibda Iwayan Sudarse di Pantai Kute. Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan sebuah tali jam tangan yang terkubur pasir di sekitar lokasi. Hingga kini polisi masih memeriksa dua warga negara asing asal Australia bernama David Taylor dan Sarah Connor. Dari hasil pemeriksaan sementara, Sarah Connor mengakui berada di sekitar lokasi saat kejadian pembunuhan terhadap Aibda Iwayan Sudarse. Sarah juga telah menjalani visum setelah ditemukan bekas luka di tangan dan kukunya. TKP kita tunjukkan, benar nggak kamu posisinya di sana di TKP? Benar Pak. Ya. Dan yang penting itu mengakui. Termasuk peristiwa itu juga diakui. Untuk peristiwanya belum, nanti kan pemeriksaan. Yang penting posisinya dia benar ada di sana dulu. Betul. Kalau untuk pengacaranya dia sudah mendatangkan pengacara sendiri ya? Ya, yang perempuan sudah, yang si Sarah untuk yang pengacara dari Indonesia atau dari negara masing-masing? Dari Indonesia. Hingga kini status keduanya masih sebagai saksi terperiksa karena polisi masih mengumpulkan barang bukti dan saksi mata. Dari Kuta, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Pukulan benda tumpul di bagian kepala. Korban mengalami 42 luka di sekujur tubuhnya, terutama di bagian kepala. Otopsi terhadap jenazah korban yang dilakukan di Rumah Sakit Sanglah Denpasar menyebutkan anggota Satuan Satlas Polsek Kuta itu mengalami 42 luka yang didominasi luka di bagian kepala. Menurut dokter kepala instalasi forensik Rumah Sakit Sanglah, penyebab kematian korban diduga akibat benda tumpul yang dipukulkan ke kepala korban berkali-kali. Kita temukan sejumlah 17 luka robek kepala. Total luka itu 42. Bervariasi, luka terbuka, luka lecet, luka memar. Penyebab kematian? Untuk penyebab mati itu adalah pukulan yang berulang kali di kepalanya, sehingga mengakibatkan pembengkakan di otak yang menekan pusat pernapasan. Benda tumpul. Jadi ciri-ciri luka robeknya sesuai akibat benda tumpul. Setelah proses otopsi dilakukan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Aibda Iwayan Sudarse diduga dibunuh oleh 3 wisatawan asal Australia. Jenazahnya ditemukan di Pantai Kuta dengan kondisi penuh luka. Hingga kini penyidikan terhadap pelaku dan motif pembunuhan terhadap korban masih dalam penyidikan. Dari Denpasar, Bali, Adi Gunawan, Sukiswanti, TV One mengabarkan. Anggota Satuan Lantas Polsek Kuta ini diduga dibunuh 3 wisatawan asing asal Australia. Aibda Iwayan Sudarse ditemukan tewas di Pantai Kuta pada tanggal 17 Agustus lalu. Anggota Satuan Lantas Polsek Kuta itu diduga dibunuh wisatawan asing asal Australia. 2 pelaku sudah diamankan polisi, diduga pelaku lebih dari 2 orang. Dalam olah TKP yang dilakukan di Pantai Kuta Jumat lalu, tim Puslap 4 Polri Cabang Polda Bali menemukan bercak darah yang diyakini merupakan jejak darah korban. Ceceran darah ditemukan di handuk di sebuah hotel tak jauh dari Pantai Kuta. Hasil penyelidikan menyebutkan handuk tersebut digunakan oleh seorang wisatawan asing. Penemuan bercak darah ini menjadi petunjuk baru untuk mengungkap kasus pembunuhan yang menggemparkan kawasan Kuta itu. Polisi menyatakan temuan itu akan mempermudah polisi dalam mengungkap kasus ini. Ya, artinya pengembangan itu boleh-boleh saja. Di mana dia kembangkan, ditemukan, artinya menjadi lagi petunjuk untuk melakukan pengembangan lebih lanjut lagi. Ya, tentunya karena ada bercak darah, berarti yang punya fungsi harus lapor kan. Yang tentunya identitas. Hingga kini motif dan dugaan adanya pelaku lain dalam kasus pembunuhan ini masih dalam penyidikan.
2 orang warga negara asing bernama David Taylor dan Sarah Connor asal Australia kini telah diamankan polisi. Namun polisi hingga kini belum meningkatkan status keduanya menjadi tersangka. Dari Denpasar, Bali, Adi Gunawan, Sukiswanti, TV One mengabarkan. Berikut kronologis kejadian berdasarkan keterangan laporan yang diterima kepolisian daerah Bali. Pada Rabu 17 Agustus pukul 3:45 dini hari di lokasi Pantai Kuta, Aibda Wayan Sudarse tengah berpatroli di Pantai Legian di depan Hotel Pullman Kota di Kuta, Bali maksud kami. Dan kemudian Aibda Sudarse menegur Sarah Connor dan juga David Taylor yang merupakan warga negara Australia dan juga Inggris yang ketika itu diduga tengah mabuk. Dan kemudian Aibda Sudarse dipukul dengan benda tumpul setelah terlibat cekcok dengan Sarah dan juga David. Sarah dan David kembali ke homestay untuk pindah ke homestay lainnya saat itu. Ini ketika kedua orang tersebut berpindah homestay. Kemudian pada tanggal 19 Agustus, Sarah dan David ditangkap saat berusaha meminta perlindungan ke Komjen Australia di Jalan Kapten Tantular, Renon. Dua-duanya ini, kalau kedua orang ini merupakan warga negara Australia Dan juga Inggris. ya. Dan Sarah mengaku mabuk saat kejadian sehingga tidak ingat penyebab percekcokan dengan Aibda Wayan Sudarse. Reporter TV One, Adi Gunawan di Bali. Adi, apa hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis hari ini? Kita melakukan olah TKP di Pantai Kuta pada hari ini, Bayu dan juga Beni. 2 warga negara asing ini resmi menjabat sebagai status tersangka. Olah TKP dilakukan 2 kali, di mana pihak kepolisian sudah melakukan prarekonstruksi dengan membawa tersangka dari David Taylor pada Sabtu dini hari tadi. Ini melakukan beberapa adegan, namun tidak melakukan adegan pemukulan. David dibawa ke Pantai Kuta dan membenarkan bahwa dirinya berada di sana dan mencari sebuah tas dan barang-barang milik dari Sarah. David mengakui di Pantai Kuta ini hanya mencari sebuah ponsel dari Sarah, namun menemukan Aibda dalam keadaan terluka dan membantu. Itulah temuan darah yang ada di baju dari milik David. Namun dengan berdasarkan keterangan itu, hari ini pihak kepolisian juga telah menetapkan kedua warga negara ini sebagai tersangka. Ini status mereka sudah resmi ditingkatkan ke penyelidikan. Namun dari David yang berkeluarga negara Inggris ini belum menunjuk secara resmi kuasa hukumnya. Sarah sudah menunjuk kuasa hukum secara resmi dengan nama kuasa hukum Erwin Siregar, dan saat ini sedang menjalani penyelidikan. Dan tadi juga sempat dilakukan rapat untuk meningkatkan status pemeriksaan ke status penyidikan. Selain itu juga kedua warga negara asing ini juga telah melakukan tes visum. Ini guna mencari bukti-bukti untuk menguatkan bahwa ada temuan darah di penginapan tempat kedua warga negara asing ini menginap, temuan darah di tempat kejadian perkara, dan temuan luka-luka di beberapa bagian tubuh dari warga negara asing ini. Bayu, juga Penny. Iya. Adi, benarkah masih atau diduga masih ada 1 orang pelaku lagi yang dicari oleh polisi hingga saat ini? Ya,
Hingga saat ini memang sudah dapat dipastikan 2 warga negara inilah yang terlibat dalam kasus pembunuhan Aibda Wayan Sudarsa. Memang sebelumnya ini sempat informasi muncul ada lebih dari 2, 3 ataupun 6. Bahkan pihak kepolisian juga sempat melakukan kesalahan di mana menyebarkan foto DPO ini sempat salah. Foto yang beredar itu merupakan teman dari David, tapi sudah diklarifikasi ketika David sudah tertangkap dan Sarah juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian. Hingga kini proses intensif terus dilakukan terhadap 2 warga negara ini, namun keterlibatannya dalam kasus pembunuhan ini masih didalami karena masih menunggu kuasa hukum dari David dan belum ada pengakuan secara resmi dari mereka apakah mereka melakukan pembunuhan ini atau tidak. Mereka hanya mengakui berada di lokasi kejadian pada saat malam 17 Agustus itu, dan mereka mengakui hanya mencari barang, tidak melakukan pemukulan ataupun pembunuhan terhadap Aibda Wayan Sudarsa. Begitu, Bayu. Baik, terima kasih Adi Gunawan atas laporan Anda langsung dari Denpasar, Bali.